Yang merasakan manfaat dari perhelatan G20 ini adalah sejumlah homestay atau penginapan yang ada di kawasan Borobudur. Mereka bersiap menyambut kedatangan tamu dan semua yang terlibat dalam presidensi G20 ini. Saat ini saya berada di Homestay Balkondes Borobudur. Homestay ini menjadi bagian program pemerintah desa melalui BUMDes yang kedepannya diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa. Di area Borobudur ini sendiri terdapat 20 balkondes tematik yang ada. Masing-masing memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Balkondes Borobudur terletak di Jalan Borobudur, Ngadiharjo, Dusun Ngaran, Magelang, Jawa Tengah. Jaraknya tidak jauh dari Candi Borobudur, sehingga kita dapat kapan saja mendatangi candi, bisa dengan berjalan kaki atau naik sepeda motor. Suasana asri dan sejuk menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang datang ke tempat ini. Keramahan dan pelayanan yang baik menjadi magnet untuk tamu datang. Mas Agus, kalau boleh diceritakan awal terbentuknya atau berdirinya Balkondes itu seperti apa sih, Mas? Ya, jadi begini Mas, jadi Balkondes itu kita buat di tahun 2016 bulan Juli. Kenapa kita dulu buat Balkondes itu awalnya? Karena waktu itu saya pulang, bahasanya pulang kampung. Itu desa Borobudur itu termasuk desa termiskin dari 20 desa yang ada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah, Balkondes sendiri itu diciptakan sebagai etalase produknya masyarakat UMKM yang ada di desa. Kita taruh di Balkondes sebagai salah satu daya tarik kunjungan orang untuk berkunjung ke Balkondes. Begitu Mas, intinya awal itu. Nah, berjalan dari 2016 sampai sekarang, apa sebetulnya yang menjadi daya tarik utama dari Balkondes Borobudur ini? Nah, dengan adanya Borobudur sebagai suatu acuan ya, acuan kawasan ya. Jadi kalau bagi saya pribadi, jadi Borobudur punya magnet. Saya anggaplah itu punya 2000 watt dengan dia kapasitas untuk Borobudur. Kita punya 20 desa sekelilingnya. Nah, bagi saya waktu berpikiran kalau satu desa itu punya watt sekitar 100 watt, kekuatannya sama dengan Candi Borobudur sekitar 2000 watt. Nah, bagaimana cara menghidupkan desa-desa itu ya Mas ya. Jadi potensi desa diangkat, dipoles dengan ruka sebagai daya tarik kunjungan wisata ke kawasan. Jadi Nyun Sewu yang selama ini wisatawan ke Borobudur cuman balik lagi ke Jogja bisa keliling ke kawasan Borobudur. Stay-nya bisa lama di kawasan Borobudur gitu loh. Berarti tidak hanya kemudian datang ke Candi Borobudur habis itu pulang, tapi bisa melihat keunikan dan juga potensi-potensi di sekitarnya ya. Nah, betul. Makanya Nyun Sewu ini nggak cuma Borobudur ya, tapi 20 desa itu kita buat namanya tiap desa satu ikon. Contohnya di desa Borobudur kita ada ikon Nyun Sewu, ada Kerajinan Gerabah, kemudian ada baca sebagainya. Kemudian di Karangrejo ada Palawija dan sebagainya, contohnya kayak gitu Mas. Jadi itu salah satu sebagai ikoniknya. Kenapa sih orang harus datang ke suatu Balkondes A, B, C, D, kan aja jalannya itu. Iya, akhirnya masyarakat atau wisatawan tidak merasakan yang sama ya ketika berkunjung ke satu desa dan juga desa yang lain. Nah, ketika berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, dulu sebelum pandemi, situasinya seperti apa Mas? Dari 2016 sampai katakanlah awal 2020. Alhamdulillah setelah adanya Balkondes ini bisa merekrut banyak bagi saya milenial muda yang awalnya saya tidak sekolah tapi bisa bekerja di Balkondes. Bagi saya bangun desa itu penting. Jadi yang kalau dulu bahasa saya lulus sekolah buat kartu kuning ke Jakarta, sekarang bisa bangun desanya dengan bekerja di desanya, ada usahanya gitu. Nah, sebelum pandemi alhamdulillah kita luar biasa. Jam jangkauan kita bisa melibatkan 52 orang untuk bekerja di Balkondes. Kemudian juga ada PAD. PAD itu pendapatan asli desa yang kita serahkan ke desa sekitar 219 juta di tahun 2019 Mas. Jadi kita ada PAD ke desa, isinya untuk membantu pendapatan desa sekitar 219 juta dari Balkondes Borobudur ini. 2019 waktu itu ya. Nah, hal-hal itu yang saya pengenkan semua terjadi di semua desa, nggak cuma Borobudur tapi di Indonesia Mas. Dengan cara bagaimana masyarakatnya, PMDes-nya, lembaga desanya memoles potensi yang ada di desa itu. Karena pada akhirnya dari untuk dan juga oleh masyarakat sekitar begitu ya. Kemudian setelah pandemi Mas, di era pandemi ini yang bagi saya luar biasanya. Karena gini, di pandemi saya pribadi sebagai direktur itu
tidak ada namanya memberhentikan karyawan atau mengurangkan. Mereka bisa bekerja terus. Bagaimana caranya Pak Agus bisa menggaji dengan sebanyak orang itu? Nah, di manajemen BUMDes itu atau Bagondes itu kita punya namanya manajemen laba ditahan. Jadi kalau ada first major gunung merapi meletus atau ada COVID ini, kita bisa menggaji mereka. Untungnya kalau ada COVID kemarin, jadi yang awalnya masyarakat itu semua kegiatannya cuma di Borobudur, jualan ngasong dan sebagainya itu akhirnya balik lagi ke kampungnya. Karena dia harus ngisi perutnya, jadi sekarang orang-orang rame-rame untuk bagaimana mengembangkan desanya kayak gitu. Wah, keren. Nah, ini habis ini saya minta tolong diantar ke kamar Mas, tapi kita ngopi dulu kali ya. Mas Agus, di Balkondes Borobudur ini apa saja Mas yang bisa, experience apa saja yang bisa dinikmati oleh para pengunjung? Nah, di Balkondes Borobudur ini kita ada beberapa kegiatan Mas. Jadi Balkondes sendiri terdiri ada resto, ada homestay, kemudian ada juga saung-saung, kemudian juga ada tempat UMKM. Jadi salah satu fungsi tujuan saya dulu mendirikan Balkondes sebagai sarana etalasenya toko produknya masyarakat desa Mas gitu. Nah, di samping itu di sini ada edukasi bagaimana masyarakat atau wisatawan yang datang itu bisa belajar tentang UMKM yang ada di Borobudur. Nah, di sini kita juga menyediakan ada homestay, kemudian ada ruang meeting dan sebagainya, Pak. Nah, ini Mas Aryo penginapannya, monggo ini punya Mas Aryo untuk menginapnya. Silakan. Terima kasih ya Pak.